Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la'natullah ala a'daihim ajma'in. Minal an ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Qala Amirul Mu'minin Ali alaihi salam wal adlu minha ala arba'i syu'ab ala wa'isil fahmi wa ghawril ilmi wa zuhratil hukmi wa rasahatil hilmi. Faman fahima alima ghawral ilmi wa man alima ghawral ilmi sadara an syara'il hukmi wa man haluma lam yufarriq bi amrihi wa 'asha fin nasi hanifa. Amirul Mu'minin Imam Ali alaihi salam ketika ditanya oleh seseorang tentang apa itu iman, Imam Ali alaihi salam mengatakan iman itu berdiri di atas 4 penyangga, berdiri di atas 4 pilar. Pilar yang pertama kesadaran, dan kita telah membahasnya di 2 pertemuan yang lalu. Pilar yang kedua keyakinan, dan kita sudah membahasnya di minggu lalu. Sekarang masuk pilar yang ketiga, yaitu keadilan. Di pertemuan yang sebelumnya kita juga sudah membahas tentang keyakinan berdiri di atas 4 pilar. Hari ini kita membahas bahwa keadilan itu juga berdiri di atas 4 kaki dan 4 pilar. Yang pertama dikatakan gha'isil fahmi. Gha'is dari kata gaus, pakai shot bukan pakai ta. Gawas itu dikatakan penyelam itu, yakni gawas dalam bahasa Arab. Penyelam itu disebut dengan gawas, yakni orang yang menyelam. Gha'isil fahmi, yakni orang yang menyelami pahaman-pahaman. Gha'isil fahmi, yakni orang yang menyelami pahaman. Ini pondasi yang kedua, ghauril ilmi. Gaur, yakni kedalaman sesuatu atau dasar sesuatu atau azas sesuatu, itu disebut dengan gaur. Seperti kalau misalnya kita masuk ke kolam renang kan ya, masuk ke kolam renang, menyelam gitu, terus menyentuh dasarnya, menyentuh lantainya, menyentuh titik terdalamnya, itu disebut gaur. Atau misalnya orang yang mau mencari mutiara di dalam laut, maka dia akan menyelami lautan itu, menilik satu persatu, lalu hingga masuk ke kedalaman yang terdalam, sehingga di situ dia bisa menemukan mutiara yang indah. Ini gaur. Jadi gha'isil fahmi, yakni menyelami pahaman-pahaman. Ghauril ilmi, yakni dasar daripada ilmu itu, yakni titik terdalam dari ilmu itu. Wa zuhratil hukm, yakni bunganya hukum-hukum, atau hukum yakni hikmah, yakni hakikat. Warasakhatil hil, yakni keteguhan dalam bersabar. Faman fahima ilma ghaural ilm, faman fahima alima ghaural ilm. Siapa saja yang memahami, maka dia akan mengetahui kedalaman ilmu tersebut, titik terdalam ilmu tersebut. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini terjemahannya. Faman alima ghaural ilm sadara an syara'il. Siapa saja yang
menyentuh titik terdalam ilmu tersebut, siapa saja yang mengetahui dasar relung terdalam dari ilmu tersebut, sadaraan syara'il. Yani dia akan meminum hikmah itu. Yani dia akan meminum air dari telaga hikmah. Wa man haluman lam yufarid bi amrihi wa asya bin nasiha. Dan siapa yang bersabar, siapa yang teguh dalam kesabarannya, maka dia tidak akan berlebihan dalam urusan-urusannya, dan dia akan hidup bersama masyarakat dalam keadaan terpuji. Ini terjemahan kalimat. Mari kita bahas satu. Wal adlu minha ala arba'in syu'ab. Keadilan itu berdiri di atas 4 tonggak, 4 kaki, 4 pilar. Yang pertama ala gha'isil fahm. Yang kedua wa ghauril ilm. Yang pertama Imam Ali alaihissalam menggunakan istilah ghais, yakni menyelami. Seakan-akan gini, mari kita umpamakan di hadapan kita adalah suatu lautan, samudra, lautan, di mana kita tahu bahwa di dalam lautan ini, di dalam samudra ini, terdapat sesuatu yang begitu berharga. Anggaplah mutiara misalnya. Mutiara yang begitu berharga, yang tiada duanya. Maka apa yang pertama kita lakukan? Kita akan masuk menyelami samudra itu. Kita akan masuk menyelami samudra. Terus menyelam, terus menyelam, terus menyelam. Ketika kita menyelam, apa yang kita lakukan? Ketika orang menyelam, maka dia akan melihat sekitarnya yang ada di dalam lautan itu. Ini ketika orang menyelam kan nggak langsung nyemplung kayak batu, masuk gitu kan. Ini ketika orang menyelam, dia akan melihat sekitarnya, apa yang ada di sekitar. Apakah yang dia cari itu ada di situ atau tidak? Ternyata dia temukan, oh tidak ada di situ. Dia terus mencari, hingga dia masuk sampai ke relung yang terdalam. Hingga dia masuk sampai ke titik dasar yang terdalam. Nah, ketika dia sampai di titik dasar yang terdalam, lalu dia melihat mutiara itu, dia menemukan mutiara itu, dan dia membawa mutiara itu keluar dari lautan. Ketika dia membawa mutiara keluar dari lautan, lalu membawanya ke daratan, maka orang akan melihat, wah, kamu berhasil membawa mutiara itu, sehingga namanya harum di tengah masyarakat. Orang akan bah-bah terhadapnya, yakni orang akan tabrik terhadapnya, orang akan mengucapkan selamat kepadanya. Ahsantum, selamat, kamu sudah mendapatkan mutiara. Nah, Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam juga menggunakan istilah ghaus di kalimat ini. Ghaus yakni menyelami. Kenapa? Karena pahaman di kepala kita ini kan banyak kan. Jadi ada pahaman ini, A, B, C, D, E, segala macam. Begitu banyaknya pahaman-pahaman yang ada di dalam kepala kita ini, sehingga seakan-akan diibaratkan seperti orang yang sedang menyelam. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengambil seenaknya saja dari pahaman itu. Jadi kita tidak bisa misalnya, oh ini ada tiba-tiba muncul pahaman ini, langsung kita ambilkan, enggak. Kita harus meneliti pahaman itu, menilik pahaman itu, menilai pahaman itu, mengoreksi pahaman itu satu persatu, seakan-akan kita sedang menyelam di dalam pahaman. Jadi seakan-akan pahaman itu adalah lautan dan kita menyelam di dalamnya sehingga melihat apakah yang kita cari ada di situ atau tidak. Lalu kita terus masuk lebih dalam ke dalam pahaman itu. Terus masuk, mengkaji lebih dalam, melihat lebih dalam, menilik lebih dalam, mengurai lebih dalam, sehingga kita masuk kepada inti dari pahaman. Kita masuk ke dalam atomnya pahaman. Kita masuk ke dalam dasarnya pahaman, kita akan menemukan hakikat dari pahaman. Bagaimana kita akan menemukan mutiara yang begitu. Nah, jika kita sudah menemukan pahaman itu,
Ketika kita sudah sampai ke titik terdasarnya dan menemukan pahaman itu, menemukan hikmah itu, dikatakan saudara. Saudara yakni kata sudur. Yani apa? Yani dikatakan saudara anhu, apa di dalam bahasa Arab saudara anhu? Saudara anhu yakni mewujud darinya. Saudara anhu yakni mewujud darinya. Atau keluar kembali darinya dengan setelah minum dan misalnya orang pergi ke mata air, misalnya kalau di daerah gunung, di tempat antum itu banyak daerah-daerah gunung, orang yang masuk ke tempat, kan biasa ada mata air tuh, nanti di mata airnya itu ada semacam genangan air yang tempat menampung air dari air gunung itu, dari mata air. Nah, setelah minum itu dikatakan setelah minum dan dia keluar dikatakan saudara anhu. Saudara anhu jadi dia setelah dia minum hikmah itu dia keluar dari. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia setelah menemukan hikmah itu, dia setelah menemukan mutiara itu, dia kembali keluar membawa hikmah itu. Kembali dari lautan itu dan membawa hikmah itu. Dikatakan saudara ansyara'il hukum. Seakan-akan dia telah meminum hikmah itu dan keluar darinya dengan membawa minuman. Imam alaihissalam mengatakan faman fahimah. Ini ketika orang masuk menyelami pahaman-pahaman, setelah dia memahami hal itu dikatakan alima ghaural ilm. Dia akan mengetahui titik terdasar dan titik terdalam dari ilmu tersebut. Dan ketika dia sudah sampai pada titik terdalam tersebut, dikatakan waman alima ghaural ilm, siapa saja yang sudah sampai pada titik dasar tersebut, pada relung terdalam ilmu tersebut, sadara an syara'il, dia akan keluar kembali dari titik terdalam itu dengan meminum syariat-syariat hikmah. Syara'il hukm, yakni syariat-syariat hikmah. Yani apa? Yani hakikat kebenaran. Yani hakikat kebenaran. Contoh misalnya, dulu ketika kita belum mengenal ajaran suci ini, ketika kita belum mengenal ajaran Muhammadi, ketika kita belum mendengar dan belum melihat hakikat samadi ini, kita mengira bahwa agama yang kita yakini ini sudah benar. yakni sebagaimana kita di keyakinan yang terdahulu mengira bahwa itu adalah, padahal keyakinan kita itu belum diuji, melainkan keyakinan kita dulu itu hanya sebatas mengikuti orang tua misalnya, atau hanya sekedar mengikuti teman misalnya, atau hanya sekedar mengikuti masyarakat setempat. Namun ketika kita menyelami pahaman-pahaman, ada ya fulan ngomong A, si fulan ngomong B, si fulan ngomong C, si fulan ngomong D, dan begitu seterusnya. Si fulan ngomong A karena begini dalilnya, si fulan ngomong B karena begini dalilnya, si fulan ngomong C begini karena dalilnya begini, si fulan ngomong D alasannya begini, dan begitu seterusnya. Nah, ini bagaikan lautan pahaman yang kita akan masuk satu persatu dan menyelami pahaman. Ketika kita menyelami pahaman itu, kita melihat bahwa oh, ini ternyata hanya bungkus saja, ini hanya tampilan luar saja, ini hanya zahir saja, ini hanya misalnya tampakan saja, bukan hakikat. Lalu bagaimana kita untuk mengenali dan mengetahui hakikat kebenaran itu? Kita masuk jauh lebih dalam. Kita mulai mempertanyakan, apakah benar Tuhan itu tidak menunjuk wasi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah benar semua sahabat itu adil? Apakah benar Tuhan itu telah menyempurnakan agama? Dan terus kita mempertanyakan satu persatu hingga kita sampai ke titik terdasar di mana kita menemukan bahwa ketika Allah Ta'ala itu wajibul wujud, ketika Allah Ta'ala itu penuh hikmah,
wal hakim. Dialah yang hakim, dialah yang hikmah, dialah yang muhkam, dialah yang kuat dalam segala penciptaannya dan segala keteraturannya. Tiada celaan, tiada kerusakan, dan tiada kekurangan dalam penciptaannya. Maka tentunya dialah juga yang akan memberikan aturan-aturan dalam kehidupan. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan aturan-aturan dalam kehidupan, maka dia pula yang harus menentukan siapa yang akan menyebarkan aturan ini. Kenapa? Karena selain Allah Ta'ala, tiada yang tahu siapa yang bisa membawa aturan. Kita tidak tahu siapa yang membawa aturan ajaran Islam ini kalau Allah Ta'ala tidak memberikan. Kalau Allah Ta'ala menunjuknya, kita tidak akan tahu. Makanya di dalam doa untuk kezuhuran Ramzan atau Lebaran Baru Syarif dikatakan apa? Allahumma arifni nafsa. Kita mengatakan Allahumma arifni nafsa. Fa'innaka in lam tu'arifni nafsa lam a'rif rasulullah. Di dalam doa itu kita mengatakan, ya Allah, dirimu itu perkenalkan kepadaku. Ajib doanya. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, dirimu perkenalkan kepadaku. Artinya kalau Allah itu tidak memperkenalkan dirinya, kita tidak akan mengenali Allah Ta'ala. Ya Allah, Allahumma arifni nafsak. Wahai Tuhanku, perkenalkan dirimu kepadaku. Innaka in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulah. Karena jika kau tak memperkenalkan dirimu kepadaku, aku nggak bisa kenal dengan Rasulmu. Artinya apa? Artinya Rasul itu harus ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita tidak akan bisa kenal sama Rasul kalau Allah tidak ngasih tahu. Kalau Allah Ta'ala tidak ngasih tahu ini Rasulku, kita tidak akan tahu. Makanya kita katakan, innaka in lam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulah. Kalau kau tak memberitahu dirimu siapa, aku tidak akan mengetahui Rasulmu. Loh, kok bisa? Iya dong. Ketika Allah itu tidak memperkenalkan dirinya, berarti kita tidak mengenali Tuhan. Ketika kita tidak mengenali Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengenali utusan Tuhan? Sebagaimana misalnya, anggap misalnya Pak Fajar manajer sebuah perusahaan. Tapi saya tidak tahu, anggaplah perusahaan A misalnya. Pak Fajar manajer perusahaan A. Tapi Yusuf tidak tahu bahwa Pak Fajar ini manajer perusahaan A. Lalu gujuk-gujuk ada misalnya si Alif itu adalah utusannya Pak Fajar untuk ngasih tahu sesuatu ke Yusuf. Nah, Yusufnya bilang, kamu ini siapa? Terus si Alifnya bilang, saya utusannya Pak Fajar. Lu orang Pak Fajarnya saja saya tidak kenal, apalagi kamu. Kan gitu. Makanya kita kenal dulu Pak Fajar. Oh iya, Pak Fajar itu manajer di perusahaan A. Lalu kita tahu, kita meyakini bahwa Pak Fajar dia hanya bisa mengutus si Alif ini. Dan dia tidak akan mengutus si B, si C, si D, si E, si F. Kenapa? Karena si B, si C, si D, si E, si F ini tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya hanya si A. Kenapa begitu? Karena si A memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Akhirnya kita bisa mengetahui si utusan ini. Kenapa? Karena setelah kita mengetahui bahwa Pak Fajar itu adalah manajer si A. Ini manajer perusahaan. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Ketika kita mengetahui Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wujudnya mutlak tiada berbatas, wujudnya tiada tercampur dengan kegelapan, wujudnya tiada tercampur dengan kekurangan, wujudnya tiada tercampur dengan kekosongan. Darinya kita mengetahui bahwa pasti Tuhan juga akan hikmah dalam membuat aturan. Pasti penuh dengan kebijakan dalam membuat aturan. Pasti penuh dengan kesempurnaan dalam segala. Karenanya Allah Ta'ala akan mengirimkan utusannya untuk membawa risalah ini, aturan. Jadi risalah yakni aturan. Agama yakni aturan. Itu tadi aturan. Maka Allah Ta'ala pasti akan mengutus seseorang untuk mengatur. Nah, siapa utusannya? Nah, itu yang akan dijelaskan oleh Allah Ta'ala.
Allah mengatakan Rasulku adalah bulan. Nah, setelah itu, oke, kita sudah mengetahui Rasulnya. Lalu dikatakan apa? Allahumma arifni Rasulullah. Duhai Tuhanku, perkenalkan kepadaku Rasul. Kenapa memangnya? Fa'innaka illam tu'arifni Rasulullah lam a'arif hujjataka. Kalau seandainya engkau tak memperkenalkan Rasulmu kepadaku, maka aku takkan mengenal hujjahmu. Aku tidak tahu siapa hujjah. Dan ketika kita tidak tahu hujjah, ketika kita tidak tahu imam kita siapa, dikatakan dolal. Kita akan sesat dalam agama. Makanya kita meminta kepada Allah, Allahumma arifni hujjatah. Duhai Tuhanku, perkenalkan hujjahmu kepadaku. Kenapa memangnya? Fa'innaka in lam tu'arifni hujjatah dalaltu an dini. Karena kalau kau tak memperkenalkan hujjahmu kepadaku, aku akan tersesat dalam agama. Nah, pahaman demikian. Kita masuk ke dalam pahaman itu satu persatu, mulai mempertanyakan, apakah yang saya yakini benar? Apakah Tuhan yang saya yakini ini sudah benar? Apakah yakini sudah benar? Apakah keimaman yang saya yakini sudah benar? Wilayah yang saya yakini sudah benar? Fikih yang saya jalani ini apakah sudah benar atau tidak? Cara bertoharoh saya, cara wudhu saya sudah benar atau tidak? Cara mandi wajib saya ini sudah benar atau tidak? Kenapa kita untuk misalnya urusan dunia, kita tak segan-segan bertanya ke orang. Misalnya kita mau masuk dalam suatu usaha, kita mau masuk ke bidang properti, kita akan bertanya kepada master properti. Maksudnya master propertinya siapa? Misalnya master propertinya Pak Winoto. Oke. Kita datang ke Pak Winoto. Oh, Pak Winoto, saya mau belajar properti, tolong ajarin. Yang saya pahami tentang properti ini sudah benar atau enggak? Nah, nanti Pak Winoto akan mengkaji, oh ini keliru, ini salah, oh ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Lah, untuk urusan dunia kita teliti begitu, tapi kenapa untuk urusan akhirat kita tidak teliti? Kita tidak pernah bertanya ke Ustadz, cara saya wudhu ini sudah benar enggak? Kalau saya wudhunya nyiram air ini sudah benar atau enggak? Atau saya nyiramnya segini sudah benar atau enggak? Atau misalnya tangan saya basah terus megang keran air, lalu setelah itu saya wudhu, ini wudhu saya benar atau enggak? Kenapa kita tidak pernah mempertanyakan? Ustaz, coba tolong lihat saya wudhu ini, coba tolong lihatin wudhu saya sudah benar atau enggak? Kita tidak pernah mempertanyakan. Atau misalnya, Ustaz, saya ini sholat saya sudah benar atau enggak? Kalau saya sholatnya begini sudah benar atau enggak? Bacaan sholat saya begini sudah benar atau enggak? Terus satu persatu. Mandi wajib saya ini sudah benar atau enggak? Saya mandi wajibnya begini, sudah benar atau enggak? Kita perlu mempertanyakan itu. Cara saya mandi ini sudah benar atau enggak? Jangan sampai cara mandinya salah, sudah 30 tahun, ternyata cara mandinya salah. Berarti sholatnya itu mesti dipodok semua. Saya cara wudhunya begini, sudah benar atau enggak? Saya cara mencuci najisnya begini, sudah benar atau enggak? Saya cara menyembelih hewan begini, sudah benar atau enggak? Saya berpuasa begini, sudah benar atau enggak? Nah, itu perlu dipertanyakan ke Ustaz kita. Ustaz, tolong lihat saya sholat begini sudah benar atau enggak? Ustaz, tolong lihat saya mandi wajibnya, ya tapi jangan mandi wajib di depan Ustaz. Maksudnya dipraktekin saja. Ini pertama siram dari ujung kepala sampai pangkal leher. Setelah itu dari pangkal leher bagian kanan sampai ujung kaki. Setelah itu dari pangkal leher kiri sampai ujung kaki. Ini sudah benar atau enggak? Nah, itu perlu dipertanyakan. Kita bertanya satu persatu, menguji pahaman-pahaman kita hingga kita sampai ke dasar ilmu tersebut, hakikat tersebut. Apa itu hakikat tersebut? Bahwa hakikat ilmu itu adalah hakikat Muhammad. Apa itu hakikat Muhammadi? Hakikat Muhammadi yakni keimanan terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan
dan keimanan terhadap wilayah Ahlul Bait. Wa anna aliyan waliyullah wa hujjatullah ala khalqih. Bahwa Ali Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam adalah khalifatullah ala khalqih, adalah hujjatullah. Nah, ini yang disebut hakikat syariat. Ini yang disebut hakikat kebenaran. Dan ketika kita sudah mendapati ini, kita sudah meminum telaga hikmah ini, dikatakan waman alima ghaural ilm sadara an syara'il hukum. Ketika orang sudah masuk ke dalam relung yang terdalam itu, maka dia akan meminum telaga. Nah, tapi tentu orang yang melakukan hal ini maka pasti banyak cobaan. Orang yang meyakini keimamahan dan kepemimpinan tanpa perantara terhadap Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam, yakni bahwa Imam Ali alaihissalam adalah pemimpin secara langsung setelah Nabi tanpa ada perantara, yakni bukan yang pertama, bukan yang kedua, dan bukan yang ketiga, tentu ada akibatnya, tentu ada risikonya, dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Makan saja ada risiko, minum saja ada risiko. Minimal risiko terendah dari makan adalah kenyang. Risiko terendah dari minum adalah sendawa. Kan gitu. Apalah lagi meyakini keyakinan ini, tentu juga ada risiko. Namun kita bersabar. Dihujat orang, kita bersabar. Dihina orang, kita bersabar. Disakiti orang, kita bersabar. Maksudnya bersabar, yakni tetap teguh dalam keimanan. Tetap teguh dalam keimanan. Nah, ketika kita bersabar, waman haluma, ketika orang bersabar, lam yufarrid fi amri. Dia tidak akan berlebihan dalam urusan-urusannya. Yakni dia akan melakukan sesuai kadarnya. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kalau mau menyumbang kepada saudaranya, tidak menyumbang seluruh hartanya, sekedar yang dibutuhkan. Atau misalnya kalau mau berbuat baik, tidak terus berbuat baik sehabis-habisnya. Jadi sekadar, yani apa sekadarnya ini tepat pada ukuran. Contoh misalnya, contoh mudahnya, kita memiliki penghasilan misalnya sehari anggaplah 20.000. Lalu 20.000 ini untuk makan keluarga 6.000. Untuk beli bensin 4.000. Berarti kan ada 10.000 sisa. Lalu 2.000-nya disisihkan setiap hari infak kita atau sedekah kita dari Hazrat Zahra sallallahu alaiha untuk keselamatan Imam Zaman Ajul Bakr Syarif, itu kita hadiah, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang fakir, atau membantu pembangunan pesantren, membantu pendidikan anak-anak mukminin, anak-anak Syiah yang sedang bersekolah. Nah, ini namanya sesuai dengan kadar. Ini tidak berlebih-lebihan dalam beramal, tidak berlebih-lebihan dalam tindakan. Dan di samping itu pula tidak pelit-pelit banget. Jika orang demikian adanya, yakni ketika dia berlaku sesuai dengan kadarnya, dikatakan wa syafin nas hamidan. Dia akan hidup di tengah masyarakat dalam keadaan dia terpuji. Dalam keadaan orang memuji dia, dalam keadaan orang senang dengannya. Yang seandainya dia tiada, orang akan menangisinya, dan seandainya dia ada, orang akan bahagia dengan keberadaan. Nah, ini metode hidup dari A'immah alaihissalam. Ini cara hidup dari para imam maksum alaihissalam. Ini tidak sembarang kita masuk duduk bersama orang. Tidak sembarang kalau orang ngomong A langsung diterima. Melainkan apa? Dikatakan ghasibul fahm. Ini menyelami ilmu paham. Yani tidak sembarang si Ustaz Fulan dia misalnya ikut ini kok, berarti saya ikut juga. Tidak bisa. Memangnya kalau misalnya si Ustaz Fulan dia misalnya nikah dua, kamu terus nikah dua.
Kalau si Ustaz Fulan nikah 3, kamu ikut nikah 3. Si Ustaz Fulan nikah 4, kamu ikut nikah 4. Bisa ditonjok sama istri nanti kan gitu. Tidak bisa jadi dalil. Tidak bisa jadi dalil. Awalan si Ustaznya tidak maksum. Si Ustaznya kan tidak maksum. Sehingga kamu akan mendalilkan perbuatanmu kepada dia besok-besok kalau ditanya Tuhan, Yusuf, kenapa kamu misalnya anggaplah misalnya kenapa kamu misalnya apa ya? Anggaplah misalnya anggaplah saya tidak tahu hukum nikah dua apa. Anggaplah saya tidak tahu hukum nikah dua apa. Lalu saya nikah dua aja. Lalu besok-besok Tuhan tanya, Yusuf, kenapa kamu nikah dua? Oh, karena Ustaz misalnya karena Ustaz Ali nikah dua. Loh, terus Tuhan tanya, memangnya Ustaz Ali itu imam, maksum, terus kamu mengikuti perbuatan dia. Nah, ya, Tuhan bilang, kamu kok ngikutin dia, memangnya dia itu maksum. Tidak bisa, kita harus lihat ini siapa Ustaz ini. Ini siapa yang ngomong ini. Jangan besok-besok ada orang ngomong begini, kita langsung ikut. Melainkan menyelami pahaman itu. Meneliti pahaman itu. Mengurai, menilai pahaman itu hingga masuk ke dalam relung yang terdalam hingga kita menemukan hakikat kebenaran. Kalau sudah menemukan hakikat kebenaran dan kita meminum dari telaga hikmah itu, maka kita akan hidup dalam keadaan. Saya kira cukup demikian. Kita lanjut lagi minggu depan. Pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan. Sekaligus diamalkan dalam kehidupan. Ini malam Jumat sedikit membahas tentang ruh, ya, sedikit pembahasan tentang ruh dan jin, pembahasan tentang ruh. Jadi misalnya kan saya sering bilang bahwa ini malam Jumat, di dalam riwayat dikatakan keluarga-keluarga kita itu setiap malam Jumat akan berdiri di depan pintu kita, di depan pintu kita menunggu hadiah. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana dengan ruh orang zalim? Bagaimana dengan ruh orang zalim? Nah, kita katakan ruh orang zalim itu punya waktu untuk misalnya untuk keluar dari sana, yakni untuk berkunjung ke kita itu tidak punya waktu. Kenapa? Karena di sana sibuk, lagi capek dipukulin. Di alam sana lagi sibuk, lagi capek dipukulin, lagi sibuk ditanyain, kamu kemarin itu waktu 1M kamu kemanain? Oh, lagi gini malaikat, dicambuk lagi. Jadi tidak punya waktu untuk berkunjung, kasihan. Tidak kasihan lah orang zalim, ya haknya, tidak kasihan. Namun terkadang beberapa orang-orang mukmin terkadang tergelincir. Bagaimana di hikmah yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa terkadang mukmin itu tergelincir. Nah, ketergelinciran inilah yang akan kita tuju dengan doa-doa. Ketergelinciran mereka inilah yang akan kita tuju dengan doanya. Mari kita doakan saudara-saudara, ayah, ibu, saudara, adik, abang, bibi, paman, seluruh saudara mukmin, mukminat, mukminin dan mukminat di mana saja, di mana. Para guru-guru kita khususnya marhum Ustaz Sanadwan Rahmatullah, marhum Ustaz Rukun Habsyi, marhum Kang Jalal, marhum Ustaz Toha Musawwa, marhum Ustaz Ahmad Fikri, semoga Allah mengampuni mereka semua, meninggikan derajat mereka semua dan mensucikan ruh mereka. Untuk ulama kita yang telah mendahului khususnya Imam Khomeini,
bisa sirruh dan Allahnya akan berdua al-Fatih. Allami sya'rani Abdullah Ibrahim Syai'i Abdullah Muhammad Ta'fi Behjad Umatin dan Muhammad Ta'fi Mesbah Yasfi Abdullah Fauzi Kabul Kabul Abdullah Mahdadi ini serta ulama-ulama yang lain dan ulama-ulama yang masih hidup Abdullah Walidi Omili Abdullah Mahdari Syiraji Abdullah Ja'far Subhani dan khususnya Rahdar Mu'azzam Al-Imam Ali Khamenei Hafizahullah dan juga untuk kezuhuran zaman Abdullah Abdul Syarif. Semoga dengan kezuhurannya seluruh cerita kita, kesedihan kita, hambatan-hambatan kehidupan kita bisa benar. Dan begitu juga untuk hajat-hajat seluruh mukminin, mukminat khususnya antum-antum. Semoga hajatnya terpenuhi, dipercikkan cahaya-cahaya hikmah ke dalam hati kita, mengenali hikmahnya hati, tidak menjadi budak dunia, tidak menjadi budak dunia, melainkan ditunjukkan hakikat itu sehingga kita lebih mencintai yang hakiki daripada yang nisbi. Al-Fatihah ma'assalam. Allah bila kita berdoa. Assalamualaikum.